Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah kotak ajaib di meja kita ini mampu melakukan begitu banyak hal luar biasa, dari mengerjakan tugas sekolah, terhubung dengan teman di seluruh dunia, hingga menikmati hiburan tanpa batas? Ya, kita sedang membicarakan komputer, tapi apa sebenarnya komputer itu dan bagaimana perjalanannya hingga secanggih sekarang? Yuk, kita telusuri bersama. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk mengenal sejarah dan komponen-komponen yang membentuk komputer. Percaya deh, ceritanya seru banget. Perjalanan komputer dimulai jauh sebelum era digital. Awalnya, manusia menggunakan alat hitung sederhana seperti sempoa. Lompat ke abad ke-19, Charles Babbage merancang mesin analitik yang sering disebut sebagai cikal bakal komputer modern. Mesin ini masih bersifat mekanis, tapi konsepnya input, proses, output menjadi fondasi komputasi yang kita kenal sekarang. Kemudian, pada era Perang Dunia Kedua, lahirlah komputer elektronik pertama seperti ENIAC. Ukurannya, wah, jangan ditanya. Satu komputer bisa memenuhi seluruh ruangan dan butuh banyak orang untuk mengoperasikannya. Fungsinya pun sangat terbatas, biasanya untuk perhitungan militer yang rumit. Bandingkan dengan laptop tipis atau bahkan smartphone di genggaman kita sekarang. Jauh banget kan perbedaannya? Nah, agar sebuah komputer bisa berfungsi, ia membutuhkan 3 komponen utama yang bekerja sama. Mari kita bedah satu per satu. Pertama, ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Sederhananya, ini adalah semua bagian fisik komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Otak dari semua hardware ini adalah CPU atau Central Processing Unit, yang tugasnya memproses semua perintah. Lalu ada RAM atau Random Access Memory, tempat penyimpanan data, sementara saat komputer bekerja, semakin besar RAM-nya, semakin lancar komputer kita multitasking. Jangan lupakan juga media penyimpanan seperti hard disk atau SSD, tempat kita menyimpan semua file, foto, dan aplikasi secara permanen. Dan tentu saja, ada perangkat input seperti keyboard dan mouse untuk memberi perintah, serta perangkat output seperti monitor dan speaker untuk menampilkan hasilnya. Semua komponen ini saling terhubung di sebuah papan sirkuit besar yang disebut motherboard. Komponen kedua adalah software atau perangkat lunak. Kalau hardware adalah tubuhnya, maka software adalah jiwanya. Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Tanpa software, komputer hanyalah tumpukan besi dan plastik yang tidak berguna. Software ini terbagi 2 jenis utama. Ada sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux yang menjadi jembatan antara kita dengan hardware. Lalu ada perangkat lunak aplikasi, yaitu program-program yang kita gunakan sehari-hari, misalnya browser untuk internetan, aplikasi Office untuk bekerja, atau game untuk hiburan. Nah, komponen ketiga ini yang paling penting dari semuanya, yaitu brainware. Siapakah itu? Ya, kita sendiri. Brainware adalah pengguna atau operator komputer. Secanggih apapun hardware dan software yang ada, tanpa manusia yang memberi perintah, menganalisis hasil, dan memanfaatkannya, komputer tidak akan memiliki arti. Keahlian kitalah yang menentukan seberapa maksimal potensi sebuah komputer bisa digali. Dari mesin raksasa seukuran kamar, kini kita punya komputer super canggih dalam genggaman. Laptop menjadi semakin tipis dan bertenaga. Smartphone kini punya kemampuan setara komputer desktop beberapa tahun lalu, dan bahkan jam tangan pintar pun bisa melakukan banyak hal. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau
AI, cloud computing, dan Internet of Things membuat komputer semakin terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan kita, membuatnya semakin pintar dan personal. Jadi, komputer modern bukan lagi sekadar alat hitung. Ia adalah jendela kita menuju dunia, asisten pribadi, pusat hiburan, dan alat untuk berkreasi tanpa batas. Memahami sejarah dan komponennya, hardware, software, dan brainware membantu kita lebih menghargai teknologi luar biasa ini dan memanfaatkannya dengan lebih bijak. Gimana? Menarik kan perjalanannya? Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia komputer. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir.